Halo rebahaners yang budiman dan juga penonton dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya? Masih sehat? Masih ngopi pagi ini? Masih bersama saya Mas Aziz. Seperti di cuplikan awal, kali ini saya akan melakukan persiapan media air kolam ikan. Dan bagi kalian yang melewatkan part 1 dan part 2, silahkan bisa mengikuti link di deskripsi video ini. Nah, Anda mau ikannya sehat? Mau nafsu makan ikannya bagus? Panennya sukses? Kunci sukses budidaya ikan yaitu adalah merawat airnya terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita akan masuk ke inti dari video kali ini, yaitu adalah persiapan media air sebelum kita masukkan bibit ikan. Video ini akan sangat membantu Anda untuk menjadi sukses. Penasaran? Langsung aja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan dan siapkan kopi. Dan mari sama-sama kita check this out. Di video part 2 sebelumnya, kita telah membahas proses pembersihan kolam, yaitu dengan penggosokan batang pohon pisang, atau daun pepaya, atau daun singkong ke seluruh permukaan dinding kolam. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan bau kimia yang menempel pada dinding kolam. Dalam persiapan media air kali ini, tentunya tidak terlepas dari fermentasi air. Untuk fermentasi air, siapkan terlebih dahulu bahan-bahan berikut ini. 1. Setengah kilogram garam ikan atau di pasar sering disebut dengan garam grosok. 2. Siapkan NPK Ponska Plus, cukup 1,5 sendok makan. 3. Siapkan 2 ember dengan ukuran sedang. 4. Siapkan EM4 untuk perikanan dengan botol berwarna merah muda atau pink yang bisa dibeli di toko peternakan dengan harga 20-25.000 per liter. Bahan yang kelima yaitu tetes tebu. Istilah lainnya disebut dengan molase. Molase ini bisa dibeli di pasar atau di toko peternakan atau perkebunan dengan harga 18.000 per liternya. Kita bisa buat molase sendiri dari gula merah setengah kilo agar lebih hemat. Singkat cerita, EM4 dan molase ini biasa dijual dalam satu paket dengan harga 25-30.000 saja. Dan bahan yang terakhir yang paling mudah yaitu adalah daun pepaya sebanyak 4 lembar yang biasa kita temukan di sekitar rumah atau rumah tetangga. Setelah semua bahan kita siapkan, tahap pertama yaitu kita akan memasukkan garam dan NPK Ponska Plus ke dalam kolam. Masukkan garam ke dalam kolam pada pagi hari pukul 7 atau 8 pagi. Masukkan garam ikan 50 gram per meter persegi. Karena kolam yang akan saya gunakan ini adalah 8 meter persegi, maka akan saya taburkan garam 8 meter dikali 50 gram. Maka garam yang akan saya tebar yaitu adalah 400 gram. Manfaat garam untuk lele sendiri adalah agar lele itu kuat dan tahan dari penyakit, dan terbukti menghilangkan jamur juga mengurangi keasaman pada air. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan NPK Ponska Plus 1,5 sendok makan saja pada siang hari sekitar jam 12 atau jam 1 siang. Nah teman-teman, selesai dari tahap pertama, kita akan masuk pada tahap kedua dalam fermentasi air. Nah, kunci suksesnya adalah terletak pada fermentasi air tahap kedua ini.
Oke, masuk ke tahap kedua. Kita siapkan di sini ada 2 ember dengan ukuran sedang. Kita siapkan ember pertama. Kita isi ember pertama dengan perasan daun pepaya dengan cara diremas seperti ini, atau gunakan blender agar lebih halus. Kesalahan pemula biasanya memasukkan daun pepaya ke dalam kolam secara utuh. Masukkan hasil blenderan daun pepaya tersebut ke dalam ember pertama yang berisi dengan air. Kemudian diaduk hingga tercampur dengan rata. Setelah tercampur, air akan berubah warnanya menjadi kehijauan. Kemudian kita saring air untuk menghindari pembusukan air disebabkan oleh sisa-sisa daun pepaya yang masih kasar. Setelah jadi, masukkan air pepaya ke dalam kolam pada sore hari. Selanjutnya di ember kedua isi dengan air. Cukup setengahnya saja, kira-kira 2 liter air. Di ember kedua ini kita akan masukkan EM4 sebanyak 5 tutup dan molase sebanyak 5 tutup. Jadi perbandingannya 1:1. Sebagai informasi tambahan, EM4 adalah bakteri positif, dan untuk hidup, bakteri EM4 membutuhkan makanan. Di sini molase atau gula merah adalah makanannya. Diamkan ember kedua ini selama 1 malam hingga keesokannya tercium wangi seperti tape, yaitu manis keasam-asaman. Setelah jadi, masukkan air campuran EM4 dan molase ini ke dalam kolam di malam harinya. Pada tahap terakhir, setelah semuanya sudah masuk dan tercampur dalam kolam, kita diamkan selama 5-7 hari. Baru setelah itu kita akan tebar bibit lelenya. Kunci keberhasilan dari budidaya ikan ini terletak pada persiapan media air kolamnya. Cara ini banyak dipraktekkan oleh pembudidaya kecil, menengah, bahkan yang sudah menghasilkan bertonton sekali panennya. Dan di video part keempat nanti kita akan mengetahui cara tebar bibit lele yang benar dan berapa harga bibit lele. Terima kasih atas perhatiannya. Like video ini jika kalian suka, dan sampai jumpa di video berikutnya. Sayonara, matane, gambatte kudasai. Artinya, sampai jumpa dan semoga sukses. Get it when I get back.